Dan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi, itu juga salah satu yang surprise bagi banyak kalangan. Kenapa? Karena satu, ya, dari sejak lama, dari mulai Pak Prabowo itu tampil di panggung politik dengan Gerindra di tahun 2008, Pak Prabowo selalu menyerang mazhabnya Bu Sri Mulyani, yaitu mazhab neoliberal. Kemudian Pak Prabowo juga adalah orang yang dan termasuk orang-orang di sekitarnya, tim pakarnya dan sebagainya, orang yang selalu memberikan antitesis terhadap LOI IMF. Jadi kalau kita lihat kapan Bu Sri Mulyani ini muncul ke permukaan, ya sebetulnya seiring reformasi 98. Reformasi 98 itu melahirkan LOI IMF. Jadi kalau orang banyak mengatakan bahwa Bu Sri Mulyani itu adalah IMF, ya karena LOI IMF dalam proses konsultasinya dengan pemerintah Indonesia, salah satu yang ekonom yang pada waktu itu banyak digunakan oleh IMF, ya Bu Sri Mulyani. Jadi dalam peta sejarah reformasi, ada yang tumbang, ada yang bangkit. Dan yang tumbang salah satunya sebetulnya adalah kakak iparnya Presiden Prabowo, Pak Sudrajat Djiwandono. Jadi Pak Sudrajat Djiwandono pada waktu Gubernur BI, dia tumbang duluan. Kemudian secara politik Pak Prabowo Subianto. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari historis, buat keluarga Pak Sumitro, ya, dua hal yang menjadi duka lah dalam tanda petik di 98, secara ekonomi menimpa menantunya, secara politik menimpa anaknya. Gitu ya. Jadi berdasarkan pemetaan seperti itu, ya orang akan banyak bilang begitu Prabowo Subianto menjadi presiden, pasti tidak akan memilih Sri Mulyani Indrawati. Karena persoalan perbedaan mazhab, karena persoalan personal. Waduh, menarik nih. Gitu.